Tapi di kampung nih ya, agak banyak masuk alat ya, eksa. betul. Ekskavator. Alat tuh banyak. Alat apa dulu? Alat kontrasepsi juga. Alatnya dia. Jelas sedikit. Biar tak menimbulkan multitafsir. Oh iya sih. Heeh. Ekskavator lebih tepat ya. Ekskavator. Iyalah, karena memang karena kondisi lagi musim kering, kemarau kan, di eksa tuh memang kerjanya di musim kering. Perawatan ya sekarang ya, perawatan apa? Parit, pembersihan. Parit, kemudian apa namanya? Pembuatan saluran. Yang belum ada saluran dibuat saluran. Yang udah yang dangkal di dalam kanagi, kan begitu. Nah, itulah yang saat ini apa banyak ikan-ikan tuh ngapung ya. Karena saluran kemudian dibersihkan. Saluran dibersihkan jadi nyaman orang mancing. Kemarin tuh ada orang tuh apa pas ekskavator ngambil tanahnya tuh kan, banyak ikan di apanya tuh bucketnya kah? Nyebutnya tuh, tuh di bucketnya itu orang tinggal ngambil ya. Saking banyaknya karena mungkin dangkal kan, jadi ikan tuh di bawah-bawah lumpur gitu kan, diangkat sama eksa, dapat lah. Ada pakai karung-karung orang bawa. Nah, kalau sekarang nih karena udah dalam semua nih, parit-parit orang banyak pakai mancing nih, mancing. Ada yang pakai mancing kotek lah, pakai tangguh, pakai ada gak tangguh, ada mancing apa nih? casting. Nah, gitu kan dari itu tuh bahkan dari orang Pontianak pun ada gitu kan. Setiap weekend, Sabtu Minggu itu penuh penyeberangan. Tujuannya mancing. Karena enggak ditanya mancing, udah tahu dah kostumnya mancing, pakai seragam dia. Ya. Seragam pemancing. Pemancing itu ada warna macam-macam lah kan. Pancingnya itu. Bahkan ada bawa ken apa tuh dirijen tuh kan untuk tempat ikannya tuh kan. Kalau di kampung itu memang spot-spotnya mancing. Betul. Karena di kampung masih menjaga tuh. Tapi juga ada beberapa sih yang tidak menjaga, contohnya dengan strom, kemudian diracun, ngebom. Nah, tapi syukur pemerintah tuh, khususnya pemerintah desa, udah buat aturan ya. Dilarang mengebom, dilarang meracun, sehingga terjaga lah tuh. Nah, kalau di wilayah kampung gitu sih memang tempat-tempatnya spot mancing. Betul. Bahkan ada penyewaan sampan dia untuk mancing udang gitu kan di sungai. Nah, tapi dari kalau udang itu musiman ya. Iya, ada musim-musimnya. Nah, tapi kalau yang macam gabus, ikan rawa lah. Ikan rawa itu kalau setiap Sabtu dan Minggu pasti ada lah. Ramai di sini untuk orang-orang mancing. Apalagi sekarang apa namanya parit-parit sudah dibersihkan. Jadi mereka enak mancing. Banyak jalur lagi kan, ikannya dari sana dari sini gitu kan. Populasinya pun berkembang biak. Betul. Karena musim panas nih di ikan gabus tuh musim kawin dia. Gitu dia. Tahu ya abang musim kawin kalau musim panas. Iya memang gitu. Kalau di musim panas itu ikan gabus itu musim kawin. Jadi dia populasi berkembang biak. Nah, coba ya lihat ikan gabus tuh. Kalau dia bawa anak mungkin ribuan tuh. Belum yang di dalam mulutnya gitu. Nah, toman, gabus. Iya betul. Toman, itu kan, gabus tuh. spesiesnya yang sama tuh. Ya, sejenis kan. Sejenis. Spesiesnya. Tapi banyak orang ukuran nih juga beda-beda gitu kan. Iya, besar. Yang jelas di kampung kita tuh rata-rata ukurannya besar. Minimal tuh besar-besar lengan lah ya. Itu apa memancing kiloan gitu ya. Peminat mancing untuk datang untuk mancing. Nah, tapi tahu enggak kawan-kawan tuh bahwa sesama pemancing pun dia itu merahasiakan tempat spot-spot mancing. Betul. Nah, itu ternyata memang di semua orang mancing kayak gitu. Jadi kalau ada spot dia mancing ini dapat banyak. Dia enggak mau ngasih tahu tuh. Adalah kata dia kan di mana mancing adalah. Sana ya tuh gitu kan. Tapi padahal dia rahasia tuh. Berarti tujuannya tuh biar orang tak mancing gitu kan. Orang ramai mancing situ kan habis jatah dia nih. Ada juga kawan-kawan tuh yang memang sengaja bikin spot. Tahan dibikin lopak-lopak tuh. Bahasa pemancing tuh paham dia tuh, lopak-lopak tuh. Jangan ketawa. Bahasa lainnya apa kalau lopak-lopak tuh kayak buat lubang gitu, lubang udara. Yang diumpamanya parit nih semak gitu ya. Kemudian dia dikasih lubang. Nah, tapi kalau memang pemancing handal tuh memang kayak gitu dia dikasih lubang, kemudian ditabur lo nih apa pemantik lah ya. Pemantiknya kayak makanan-makanan apalah sehingga ikan tuh berkumpul gitu. Nah, kalau kita kasih apa namanya ya, macam obat gitu kan ya. Tapi obat untuk narik dia lah gitu kan. Ternyata air itu bisa kayak udara mungkin kalau ikan tuh ya kan. Jadi kemana-mana dia.
Mainkan mic tuh. Nanti lupa pasti. Tapi sejauh ini memang banyak orang nih mancingnya tuh mancing gabus sih. Gabus, toman gitu. Kalau mancing-mancing ikan betok, ikan usung ya kalau bahasa kampung Melayunya tuh ya, ikan usung itu jarang. Karena orang mencari yang besar-besar kan. Udah mulai usang dah. Iya betul, kayak mancing betok. Tapi kalau abang sendiri suka nggak ikan gabus kalau diolah gitu, dimasak? Biasanya ada orang ada yang ikan gabus, ada yang suka ikan betok kan gitu, Bang. Karena gabus itu versi beberapa yang konsumsi lah. Salah satunya itu obat untuk ngeringkan luka. Ya, misalnya habis operasi atau apa, gabus itu bisa salah satunya proses percepatan penyembuhan luka apa pun gitu. Itu dari segi medis ya. Nah, dari segi UMKM udah banyak tuh yang olahnya. Untuk jadi amplang gabus, kemudian jadi abon. Itu diolahnya gitu kan. Nah, kalau hanya untuk konsumsi biasa ya mungkin digoreng atau dimasak gitu. Biasanya kan, juga ada yang diasinkan tuh. Dibuat ikan asin. Dibuat keringan, dijemur. Kalau ketika melimpah. Ada juga yang ikan diasap, Bang, diasap ya kan? Salai. Ikan disalai juga ada tuh biasanya. Karena memang udah melimpah gitu. Dan memang betul tadi kata Bang Di, ketika orang butuh ikan itu untuk penyembuhan, orang banyak cari ke sini. Karena di sini spotnya selain udang di musimnya, juga gabus jadi primadona lah ya, maksudnya primadona yang sekarang pun gitu. Udah ada yang membudidaya Mas. Budidaya. Dia punya cari yang penampung, yang mancing, nanti dia beli, dia simpan di dalam kolam. Nah, kolam itu nanti dijadikan spot untuk pemancingan gitu. Bisa juga berkembang biak kan? Berkembang biak. Karena memang mudah sih kalau untuk dibudidayakan, dia syarat hidupnya agak mudah dibandingkan ikan lainnya. Nggak milih lah ya, maksudnya nggak cerewet gitu kan, airnya nggak terlalu. Makannya pun dari alam nggak kan ya. Nah, mungkin kawan-kawan yang belum tahu gitu kan daerah di kampung sini gitu kan, nah jarak tempuh dari pusat kota ya, kota Pontianak sampai ke daerah kita tuh ya mungkin kisaran memakan waktu kurang lebih, kalau pakai motor santai ya kurang lebih sampai 2 jaman ya. 2 jam ya. 2 jam bisa ditempuh menggunakan darat, motor pastinya, air juga bisa. Nah, tapi kayaknya enggak ada orang yang tahu lah daerah kita. Karena memang kalau pemancing pasti tahu daerah kita. Nah, kemudian kalau di tempat kita, kampung nih ada penyewaan sampan. Kalau untuk mancing udang ya. Mancing udang. Fasilitas lengkap lah. Cuma kayaknya yang memang belum ada kalau untuk ini penginapan belum. Tapi kalau singgah ke rumah mungkin ada sekerabat bisa lah ya. Yang biasanya sih yang nyewakan sampan biasanya menyediakan juga untuk penginapan. Bahkan sekalian sama makannya biasa. Sama makan komplit lah. Sepaket. Ya, kalau warung-warung makan nasi itu ada dah. Jadi kawan-kawan yang mungkin jauh dan mungkin baru pertama kali jangan khawatir gitu. Aman. Nah, cuma kalau yang untuk mancing ikan gabus itu terkadang di sini enggak ada jual nih. Umpannya kayak mungkin dia kalau seandainya pakai umpan kodok gitu ya atau kata itu belum ada jual. Sekarang udah modern kawan, enggak pakai itu, umpan palsu deh. Iya, itu yang pakai casting. Kalau pakai yang mote gitu kan, masih pakai umpan yang asli kan? Umpan asli dia. Tapi memang kebanyakan pakai casting. Iya, pakai casting. Karena bisa jarak jauh kan. Lebih hemat juga gitu. Enggak pakai lepas lagi umpannya gitu. Cuma memang yang harus diketahui kawan-kawan tuh di sini enggak boleh tuh nangkep yang masih anak-anakan tuh. Karena memang udah ada perdesnya yang mengatur tidak boleh nangkap itu. Ya, gitu, bahkan yang biasanya anak-anak dimasukkan di Rijen tuh biasanya kita juga lihat tuh. Itu janganlah gitu. Bolehnya yang nangkap yang besar. Mungkin yang kalau yang sejempol tangan itu ya harapannya dilepas lah gitu kan, biar dia bisa berkembang biak gitu. Ambil yang besar gitu. Karena pun kalau untuk pun diolah pun masih belum sesuai lah ya kalau besar jempol gitu kan. Nah, di sini kalau udah masuk di wilayah kampung kita tuh semua spot rasa saya itu ada ikannya semua gitu. Karena memang airnya belum tercemar kan. Iya, masih betul. Bagus. Karena air yang kita pakai juga itu biasanya itu MCK gitu kan ya, untuk cuci piring, mandi gitu kan. Cuma enggak untuk minum. Tuh. Bahkan kalau di kampung nih lah ya, daerah kampung nih kan rata-rata rumahnya tuh ada pare-pare kecil lah samping kanan kirinya gitu kan, digali gitu kan. Bahkan di pare-pare kecilnya itu pun banyak ikan gitu, Ini sebelah nih kan. Nah, itu salah satu contoh tadi kan. Udah ada banyak ikan gitu, Bang.
Jadi sekarang bahkan anak-anak juga mainannya casting. Iya, betul. Modalnya besar pada sebenarnya kan besar. kalau mau beli awal tuh casting tuh. Nah, di sini juga tersedia beberapa toko tuh yang menyediakan alat-alat mancing. Betul. Dari joran, senat, kemudian sampai reelnya juga ada gitu. Ya kemungkinan mungkin kawan-kawan ketika mau mancing ke sini entah itu lupa bawa atau rusak bisa langsung gitu kan. Yang jelas sensasinya ada. Sensasi mancing di kampung tuh lebih dibandingkan mancing maksudnya di kolam dengan mancing di alam liar tuh agak berbeda dia. Sensasinya. Tarikannya. Betul. Kemudian ngerasa gimana dengan panas-panasnya. Itu kan kadang-kadang kalau yang enggak hobi mancing, dibuat panas-panas kan gitu. Nah, kalau sekarang tuh yang masih terjaga ya kita tuh ada namanya sungai alam. Yang memang sungai itu terjadi karena akibat proses alam lah ya gitu ya. Nah, di situ masih terjaga banget tuh. Mereka bisa mancing di sana. Cuma jaraknya sangat jauh gitu kan. Dari pusat kota ke kampung kita sudah makan waktu kurang lebih 2 jam. Terus dia harus pakai speed atau pakai robin pakai kato gitu kan. Yang jelas itu tempat rahasia. Tempat rahasia. Kalau teman-teman itu ndak ada kawan yang memang asli dari kampung sini, mungkin sulit menemukan tempat itu. Nah, tapi kalau memang ada kawan yang dari daerah kampung sini, itu bisa pergi-pergi sama-sama ke sana gitu. Dan dia susah kalau mau PP itu. Harus nginap biar bisa dapat sensasinya gitu kan. Harus nginap ya. Apa yang dicari? Apa jatuh? Filter jatuh. Tuh bang, dikat sendal tuh. Kali ini masalahnya on air pas ini. Enggak apa-apa, pandai nanti dikat. Soalnya nanti di kampung ini juga udah mulai berkembang. Saya tengok udah banyak yang mengembangkan kayak ikan lele, ikan nila yang memang udah buat ini apa namanya? Biakan ya. Tambak, ada yang di kolam. Nah, kalau rumahnya mereka dekat sungai, dia pakai tambak di sungai gitu. Ada yang juga pakai kolam dan kelihatannya berhasil gitu ya. Berhasil. Nah, cuma memang konsumsi di kampung ini kan tidak sebesar kayak di kota. Karena di kota ada warung makan yang besar gitu, kebutuhannya juga besar gitu. Ya skala rumahan lah bahasanya di Kembang Biak. Bahkan di kampung ini ada ikan apa? Arwana. Arwana ada. Ikan arwana juga ada kan. Cuma masih 1-2 lah gitu ya. 1-2 dan jenisnya pun jenis yang standar, bukan arwana yang kayak grade A lah, grade A lah intinya. Yang standar-standar. Tapi memang sudah mulailah di kampung nih orang untuk memelihara ikan segala macam gitu kan, dikembang biakkan. Tuh dia. Jadi buat kawan yang mau mancing di kampung kita, silakan di Google Map aja, pasti tahu wilayah sini gitu. Nah, rata-rata pemancing juga udah tahu wilayah di kampung kita. Silahkan mancing dengan mengikuti aturan yang ada. Nggak usah ngebom, nggak usah ngambil ngeracun anak-anaknya, bahkan nggak usah nyetrum gitu, karena itu sangat dilarang dan bisa ditindaklanjuti oleh aparat-aparat yang memang berkewajiban. Berkelilinglah sepuasnya di kampung kami. Wah, asik. Cuma mengikuti aturan-aturan yang ada. Tentu. 1 kali 24 jam kamu wajib lapor. Betul, wajib lapor kepada pihak-pihak terkait, ya? Terkait. Minimal RT minimal. Anda sopan, kami segan. Asik. Aman. Kecil telapak tangan. Parabola.